Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk di bulan Ramadan. Bagaimana keadaannya? Sehat? Puasa lancar? Insya Allah. Baiklah, setelah kita melakukan Zoom meeting beberapa waktu lalu, kita lanjutkan ya soleh-solihah. Oh iya, untuk tugas membaca doa iftitah kemarin, evaluasinya apa? Ustazah sampaikan dulu ya. Untuk doa iftitah yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa nuktoh atau beberapa titik, yang mana titik itu harus diketahui biar nggak salah. Sudah mulai ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas. Ketiga, Allahumma wasil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Artinya sangat jelas ya sayang. Ustazah sampaikan sedikit secara singkat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah atasku khotoyaya. Khotoyaya itu adalah kesalahanku. Khotoyaya syiriki wa, seperti halnya Allah telah menjauhkan antara maghrib wal masyriq, timur dan barat. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kejelekan-kejelekan, dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti halnya dibersihkannya baju yang berwarna putih dari kotoran. Kemudian yang ketiga, ya Allah, Allahumma ghasil khotoya, ya Allah, cucilah kesalahanku bil ma'i, dengan air, wasalji, salaj itu bisa dikatakan salju, wal barad ya, wal barad. Itu untuk evaluasi dari surah dari doa iftitah. Kita lanjutkan untuk yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu adalah bisa dibuka sayang, hukum sholat ya. Rukun, syaratnya itu kita akan bahas secara singkat. Dari niat ya, dari niat kemudian sampai at-tahiyat kemarin sudah ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sunnah dalam sholat. Bisa dibuka halaman 38 nomor 1. Melafadzkan kalimat ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, adalah sunnah ya. Kemudian kedua, membaca surah-surah pendek setelah membaca surah Al-Fatihah ya. An-Nas, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq. Bahkan kalau sudah hafal bisa surat-surat panjang, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mursalat, ayat-ayat pendek ya. Kemudian ketiga, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, akan rukuk dan saat i'tidal. Allahu Akbar.
ketika takbiratul ihram. Kemudian i'tidal juga ya, samiallahu liman hamidah, seperti itu. Kemudian angkat tangan ya, angkat tangan seperti ini, bukan gini ya, seperti ini biasa. Ya. Kemudian melakukan tumak ninah atau berdiam sejenak di setiap gerakan ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Tumak ninah itu dari kata-kata tenang ya, tenang. Jadi tidak boleh tergesa-gesa terus kebat enggak ya, tapi tenang. Jadi setiap gerakan sholat itu termaknai dan fokus. Misalkan sujud atau duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah disunahkan membaca doa kunut pada rakaat kedua salat subuh setelah gerakan i'tidal. Adapun lafaz doa kunut, doa kunut tidak wajib, sunnah. Ada yang sudah hafal atau yang memakai di rumah? Jadi Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Ada yang pakai di rumah? Boleh, tapi itu khusus untuk salat subuh ya. Kalau apa itu? Itu adalah sunnah Nabi ya, untuk ketika sholat subuh. Kalau sudah kok aku jarang denger ya, nggak apa-apa. Jadi ini memang di beberapa daerah memakai, di beberapa tidak ya. Doa kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait sampai akhir. Sudah apa? Ya, boleh dipakai, boleh tidak ya. Hal yang membatalkan sholat bisa dilihat. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat seseorang, diantaranya berhadas. Ya, berhadas itu segala kotoran yang keluar dari tubuh. Contohnya buang air kecil, buang air besar, habis itu pipis ya, seperti itu. Buang angin kentut. Nah kemudian nomor 2 ya, terkena najis yang jelas. Apa misalkan najis yang jelas itu? Gak sengaja kita kena kotoran ayam. Ya, kayak gitu, itu jelas sekali itu batal ya. Menyengaja berkata atau bicara selain bacaan sholat. Misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa mau? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Kemudian menyengaja atau dengan sengaja meninggalkan suatu syarat dan rukun sholat. Kita sudah belajar ya, syarat dan rukun sholat itu harus dikerjakan. Kemudian menyengaja bergerak 3 kali berarti selain gerakan sholat. Maksudnya apa? Misalkan baru sholat, kemudian 1, 2, 3. Nah, kayak gitu, itu namanya menyengaja. Tapi kalau seandainya ini Ustazah, kalau seandainya gatel banget tapi nggak sengaja terus gini, boleh, tapi nggak boleh aduh gatel banget, nggak boleh kayak gitu. Cukup gitu ya. Tapi sebisa mungkin untuk mengurangi ya. Itu kalau darurat. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tertawa terbahak-bahak, jelas itu tidak boleh. Mendahului imam jika ia makmum sholat berjamaah, tidak boleh yang namanya makmum mendahului gerakan imam. Dan murtad itu adalah keluar dari Islam ya. Baiklah, perilaku yang terjadi dalam ibadah sholat adalah disiplin, tepat waktu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, menepati janji. Apa? Seakan-akan kita memiliki janji kepada Allah. Nah, kalau kita memiliki janji kepada Allah, ditepati dengan sholat tepat waktu. Kemudian melatih kekompakan ya, sholat berjamaah ya. Kemudian memupuk rasa solidaritas. Apa itu solidaritas? Tidak mengkhususkan, maksudnya semuanya sama ya, semuanya sama. Selagi berjamaah untuk beribadah kepada Allah, berarti apa?
ya nggak salah, dan tidak terus oh ini kalangan ini kalangan, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian tidak marah bila dinasehati. Nah, apa contohnya? Jadi ketika jadi imam ya, nanti kalian akan menjadi imam insya Allah. Kemudian ternyata lupa, karena manusia itu tepatnya lupa ya. Al-insan makan al-khata' wa nisyan. Harus rela untuk diingatkan kalau memang salah. Misalkan harusnya berdiri kok malah duduk ketika rakaat ketiga misalkan dalam sholat isya. Nah itu makmumnya boleh harus mengingatkan subhanallah. Nah jadi ketika subhanallah itu oh iya imamnya astagfirullahaladzim, kemudian ingat, tapi bukan malah aku nggak boleh kayak gitu. Makanya sholat itu melatih apa? Tidak marah bila dinasihati, dan itu tercermin dalam kehidupan kita ya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah mengerjakan untuk LKS. Oke, untuk LKS yang dikerjakan adalah nomor 1 sampai 20. Dikumpulkan minggu depan menggunakan kertas. Namun, ada namunnya. Silahkan untuk dikerjakan juga di kertas saja. Nanti kalau sudah kita bahas bersama baru di LKS ya. Nah, jangan lupa di kertas buku tulis saja biar sama bentuknya, diambil tengahnya, habis itu nomor 1 sampai nomor 20 sampai 20 ABC-nya saja ditulis nama, nomor absen ya, solihah. Oke? Itu yang sudah sampaikan untuk tugas hari ini. Kita lanjutkan selanjutnya di pekan selanjutnya. Kata wallahualam dawaman najah binajwa wa taufiq insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.